Oke, 1, 2, 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memoderatori kelompok saya Pendidikan Kewarganegaraan kelas 68. Pada topik kali ini kita akan membahas analisis penegakan hukum di Indonesia yang disusun oleh kelompok B, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 200204204 126 dan teman saya Eka Diansyah, NIM 200210103046. Saya Fajar Wijayanti, NIM 2002-102-04058. Saya Dini Fadil Am 2002-10-2020-4008. Saya Laura Rovega Warutoruk dengan NIM 2008-1020-1213. Baik, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu proses penegakan hukum di Indonesia. Apa sudah cukup berkeadilan? Belum sepenuhnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena masih banyaknya kasus di Indonesia yang diproses namun tidak secara adil. Kita ambil contoh kecilnya saja, kasus seorang pencuri sandal di Sulawesi Tengah yang dihukum 5 tahun karena mencuri sandal seorang brigadir. Sedangkan kita tahu banyak tentang koruptor yang menghabiskan uang negara hanya dihukum 1,5 tahun, bahkan dapat dipotong jangka hukumannya dan mendapatkan fasilitas yang bisa dibilang agak mewah dalam bilik tidur jeruji besinya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Contoh kasus penegakan hukum. Contoh kasus negatif yaitu penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Novel Baswedan menuturkan bahwa dirinya disiram air keras ketika ia berjalan pulang ke rumah seusai melaksanakan sholat subuh di Masjid Jami Al-Ihsan sekitar pukul 5 pagi. Ketika akan pulang ke rumah, ia mengaku mendengar suara motor dari arah belakangnya. Namun belum sempat ia menoleh, Novel mengaku wajahnya disiram cairan dari sisi kanan. Novel seketika merasakan kulit wajah dan matanya panas. Dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Rahmat Kadir dan Roni Bukis hanya dituntut hukuman 1 tahun penjara. Jaksa beranggapan bahwa Rahmat dan Roni menyerang Novel Baswedan dengan alasan membencinya karena dianggap mengkhianati Polri. Namun dalam Komnas HAM dengan jelas disebutkan bahwa penyerangan terhadap Novel Baswedan merupakan operasi yang terencana dan sistematis yang melibatkan banyak partai politik namun belum terungkap. Tuntutan selama 1 tahun penjara ini tidak akan memberikan efek jera. Perlindungan pada penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi bisa dianggap enteng di masa yang akan datang. Yang kedua, contoh kasus positifnya. Meskipun belum sepenuhnya proses penegakan hukum di Indonesia berkeadilan, tapi ada penegakan hukum yang dilaksanakan dengan baik. Contohnya yaitu dalam kasus penganiayaan polisi, seorang mahasiswa divonis 4 bulan penjara. Vivi Kogoya divonis 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Kamis 27 Juli 2017. Majelis Hakim menyatakan mahasiswa asal Papua itu terbukti bersalah dalam kasus kekerasan terhadap 2 anggota polisi. Dalam sidang, Hakim menyatakan Ovi terbukti bersalah secara sah melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 212 KUHP. Pasal 212 KUHP berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang melaksanakan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Putusan hakim terhadap Ovi itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Sebelumnya JPU dengan hukuman Permasalahan utama penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan mengenai
hukum merupakan permasalahan hampir di semua negara, terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia, permasalahan tentang hukum sangat beragam dan banyak sekali. Modus operandinya ataupun kualifikasinya. Apabila diperhatikan, maka ada banyak sekali didapati hal-hal yang perlu pembenahan hubungan dengan keterkaitan penegakan hukum di Indonesia, di mana penegakan hukum di Indonesia, aturan hukum berjalan lambat dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih lemah. Dalam proses tahap penegakan hukum di Indonesia, dari peristiwa keseharian kita, ada beberapa faktor yang menjadi dasar ketimpangan sehingga hukum di Indonesia belum berjalan dengan semestinya sesuai yang kita semua inginkan selama ini, seperti moral penegak hukum yang buruk. Masyarakat banyak yang belum sadar akan hukum dengan baik. Adanya transaksional dalam penegak hukum, adanya intervensi dari penguasa. Mengapa demikian? Karena hal tersebut yang menjadi dasar ketimpangan bangsa Indonesia sampai di era globalisasi seperti ini. Kenyataannya kesadaran moral berhukum di masyarakat bisa kita lihat dari permasalahan sederhana seperti berlalu lintas di jalan raya. Masih banyak yang melanggar lampu merah, tidak menggunakan helm, dan kebutuhan di jalan raya. Ditinjau dari persoalan tersebut bahwa kesadaran masyarakat tentang hukum di Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan sehingga belum mencerminkan kesadaran hukum yang baik. Next. Solusi yang tepat agar penegakan hukum di Indonesia sesuai prinsip. Pertama, yaitu pada saat penyusunan dan perevisian peraturan perundang-undangan supaya lebih mengutamakan poin keadilan pada masyarakat tanpa membedakan masyarakat yang satu dengan yang lain, atau dalam arti yaitu keadilan bagi secara nasional masyarakat. Kedua, para penegak hukum harus melihat fakta atau latar belakang permasalahan di masyarakat sebelum membuat dan merevisi peraturan perundang-undangan dan juga menimbang rasa keadilan pada kasus tersebut. Ketiga, memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang hukum baik bagi siswa, mahasiswa, masyarakat, serta pekerja tentang pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Keempat, pemberian sanksi atau ganjaran hukum yang tegas dan setimpal kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya tanpa melihat golongan yang satu. 5. Hakim dalam memberi keputusan harus bertindak adil dengan berpacu pada undang-undang yang berlaku, bukan sebuah perasaan berkeadilan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kritik dan saran akan kami terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.